orang yang mentakwil sifat Allah seperti istiwa ditakwil jadi istaula, menguasai, maka itu adalah kaum Mu'tazilah, bukan Ahlus Sunnah. Ini adapun Ahlus Sunnah itu mereka mengatakan al-istiwa'u 'alal arsy sifatun lillahi ta'ala bila kaifin. Adapun Ahlus Sunnah mereka mengatakan bahwa beristiwa di atas arasy itu merupakan sifat Allah bila kaifin, tanpa ditanyakan bagaimananya. Yajibu 'ala rajuli al-imanu bih, dan wajib bagi seseorang untuk mengimani sifat tersebut. Nah, jadi kata beliau, orang yang mentakwil sifat istiwa jadi istaula atau istila, maka orang tersebut adalah kaum Mu'tazilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang persoalan ta'wilul makna dari Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa yang pada identik dengan kalimat istawa. Lah, dari kalimat istawa ini ternyata banyak tuduhan dari kalangan Salafi Wahabi atau dedengkot Salafi Wahabi yang menyatakan bahwa persoalan istawa ketika ditakwil terhadap istaula ini bukan ajaran salaf. Kata beliau, orang yang mentakwil sifat istiwa jadi istaula atau istila, maka orang tersebut adalah kaum Mu'tazilah. Kita buktikan apakah memang benar-benar apa yang diprinsipkan atau apa yang menjadi tuduhan dari Salafi Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Tenang. Ulama salaf tidak memberikan takwil terhadap istaula. Pada intinya saya seringkali membahas ini terkait dengan persoalan tafwid, dan kemudian takwil itu ada dasarnya semua dari kalangan salaf. Hanya saja dari Salafi Wahabi ini, ya namanya Salafi ya salah fikir, kemudian Wahabi wawasannya hanya bid'ah dan tidak ada yang lain, kemudian dia mengklaim paling benar sehingga yang lain itu salah. Jadi seperti itu. To the point, ada beberapa ulama dari kalangan Ahlus Sunnah, dan ini notabene-nya adalah ulama salaf yang memberikan sajian atau kajian terkait dengan beberapa penjelasan mengenai istiwa atau istawa. Yang pertama saya perlu jelaskan bayanu man ta'awwala min ulama'i ahli sunnati al-istiwa'a alal arsy bil istila'i wal qahri. Yang pertama adalah Al-Imam Al-Adib Abu Abdurrahman Abdillah bin Yahya Ibnul Mubarak, wafat pada 237. Karena arifan bil lughah wan nahwu, beliau itu pakar atau alim dalam bidang bahasa dan kemudian nahwu. Qala fi kitabihi, beliau Ibnul Mubarak berkata dalam kitabnya Gharibul Quran wa Tafsiruhu, kitab namanya adalah Gharibul Quran wa Tafsiruhu, redaksinya manasuhu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, surat Thaha, istawa ay istaula. Bisa Anda cek sendiri. Ini wafat pada 237. Kalau dibandingkan dengan Sholeh Fauzan, Albani, Al-Utsaimin, dan apalagi kepala-kepala dari Wahabi, ya Ustadz Firanda, Khalid Basalama, dan kemudian yang lain, ini mah jauh beda ya. Dan kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, ini satu kesalahan yang menjadi beban pikiran dari mereka. Jadi ginilah efek orang-orang yang paham lahiriah saja, tidak paham bagaimana secara mendalam ya atau ta'amuk dalam persoalan istiwa itu sendiri. Kemudian yang kedua, Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Sari Az-Zajjaj,
ini wafat pada 311. Qala fihi adz-Dzahabi, yang mana ada juga kutipannya dari Imam Az-Zahabi, Syiaru A'lamin Nubala ya, juz 14 Shahifah 360, nahwa zamani. Qala fi kitabihi ma'anil Qur'an ma nasuhu wa qalu makna istawa istaula. Wow, ini satu penjelasan dari kalangan-kalangan salaf, dan masih banyak tak perlu saya menjelaskan semuanya, tapi ini sudah cukup sebagai bentuk bantahan dan kedustaan dari Wahabi Salafi yang mentang-mentang mengatakan istaula itu bukan ajaran atau bukan kajian yang disampaikan oleh ulama salaf. Ini kedustaan yang perlu juga kita bongkar dong. Karena kita berbicara tentang persoalan ini ya harus berdasarkan dalil, dan dalilnya memang betul-betul salaf, bukan kholaf. Jadi kalau kita menggunakan dasar yang disampaikan bin Bas, Albani, dan kemudian ulama-ulama yang lain, ya pastinya itu bukan salaf tapi kholaf. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, Wahabi itu khususnya yang ada di Indonesia ini ya cuman backgroundnya saja, dia backgroundnya salaf, kedoknya salaf, akan tetapi fakta dan realita yang sering ia sampaikan pengikut setia dari bin Bas, Albani, Al-Utsaimin, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya, bisa difahami bagi kelompok Wahabi wawasannya hanya bid'ah. Jadi Al-Adib Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Yahya Ibnul Mubarak, dan kemudian juga Abu Ishaq Ibrahim bin Sari, kemudian juga Az-Zahabi juga, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi juga wafat 333 tahun. Ini termasuk juga imamu ahli sunnati wal jamaati. Jadi kita sudah tahu bagaimana sih persoalan yang menjadi perbedaan dan sekaligus menjadi tuduhan mereka kepada Azwaja. Kita sudah tahu manakah yang benar-benar mengikuti salaf dan manakah yang benar-benar mengikuti kholaf. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat dan ini bisa kita jadikan pedoman ya. Kecuali bagi Salafi Wahabi ya kita nunggu hidayah ya. Tanpa hidayah mereka tidak akan tobat. Tanpa hidayah mereka akan selalu mengkritik apa yang dilakukan Azwaja, apa juga yang disampaikan Azwaja mereka akan tidak sepakat. Jadi seperti itu. Apapun banyak redaksi yang kita sampaikan, ya kecuali nanti dapat hidayah, baru mereka itu akan mengikuti kajian dari Azwaja. Tanpa hidayah sulit ya. Sulit karena mereka doktrinnya doktrin terjemahan, kemudian mereka itu doktrinnya doktrin lahiriah saja, atau paham teks saja, tidak sampai ta'amuk mendalami yang sebenarnya apa sih yang dimaksud dalam kandungan ayat itu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Semoga diberikan kesehatan segalanya dari kalangan Azwaja. Ya kita bongkar terus apa yang menjadi pemahaman Wahabi ini agar tidak menjadi doktrin kedustaan dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.